Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada Bu Juni selaku dosen dari Komunikasi Pemasaran. Perkenalkan, saya Ika Dwi Rahmawati, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Pada video ini, saya akan membahas tentang pergeseran fenomena conspicuous consumption atau konsumsi untuk menunjukkan status sosial dan bagaimana perilaku ini berubah di era digital Indonesia. Perubahan ini sangat menarik karena media sosial bukan hanya tempat berbagi aktivitas, tetapi juga tempat membangun citra diri. Disinilah masyarakat membentuk identitas, menunjukkan status, dan mencari pengakuan sosial. Konsep conspicuous consumption pertama kali diperkenalkan oleh Thorsten Veblen melalui bukunya The Theory of the Leisure Class, 1899. Veblen menjelaskan bahwa masyarakat membeli barang mewah bukan semata karena fungsi, tetapi untuk dilihat, diakui, dan menunjukkan kelas sosial. Fenomena ini sejalan dengan teori Erving Goffman tentang presentation of self, di mana seseorang menampilkan versi terbaik dirinya di panggung sosial. Media sosial saat ini menjadi panggung utama tempat kita mempertunjukkan diri. Selain itu, Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa status tidak hanya berasal dari uang atau economic capital, tetapi juga dari taste, gaya hidup, dan preferensi budaya yang disebut cultural capital. Di era digital, cultural capital muncul dalam estetika feed Instagram, pilihan kafe, traveling, atau konten self-care. Ketiga teori inilah yang menjelaskan mengapa cara orang pamer status berubah dari barang fisik menjadi citra digital. Jika dahulu pamer status identik dengan barang mahal seperti tas branded, mobil mewah, atau perhiasan, maka sekarang pamer status tidak harus dengan benda fisik. Di media sosial, status muncul melalui cara seseorang mengatur estetika konten, pengalaman yang dibagikan, serta bagaimana mereka membangun citra diri secara online. Inilah yang disebut dengan digital conspicuous consumption, yaitu pamer status melalui konten digital. Perubahan ini juga terjadi karena masyarakat hidup dalam attention economy, di mana perhatian publik menjadi salah satu bentuk modal sosial baru. Semakin menarik citra diri seseorang, semakin besar pula nilai sosialnya di ruang digital. Fenomena status sosial di media sosial dapat kita lihat dalam 3 bentuk utama. Pertama, soft flexing, pamer yang halus dan estetis. Soft flexing adalah pamer yang tidak terlihat seperti pamer contohnya pada konten TikTok morning routine, meja kerja minimalis, atau kopi artisan, lilin aromaterapi, atau laptop premium yang kebetulan masuk frame. Meski terlihat sederhana, ini sebenarnya menunjukkan cultural capital, selera, produktivitas, dan gaya hidup modern. Kemudian yang kedua, experience as luxury, pengalaman sebagai simbol kelas. Generasi digital berubah dari pamer barang menjadi pamer pengalaman. Misalnya, healing ke Bali, ikut kelas yoga, makan di kafe tematik, travel vlog ke hidden gem. Di sini berlaku teori Bourdieu, pengalaman dianggap sebagai bentuk taste. Pengalaman menunjukkan bahwa seseorang punya waktu, energi, dan kontrol atas hidupnya. Kemudian, digital possession, status dari dunia maya. Status kini juga berasal dari modal digital seperti jumlah followers, kemudian verified badge, atau engagement rate, atau undangan ke event brand. Contohnya influencer yang hadir di acara Scarlett atau Erigo, ini beberapa brand dari lokal Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan simbolik kapital, yaitu pengakuan dan prestis yang diberikan oleh brand. Kemudian dampak pada strategi pemasaran brand premium lokal ini terpengaruh dengan adanya pergeseran pola pamer status ini, sehingga membuat brand-brand premium lokal harus menyesuaikan strateginya. Brand menjual cerita, bukan hanya produk. Misalnya, Erigo membangun narasi local pride goes global, or Button Scarves menjual gaya hidup muslimah modern, serta Scarlett menekankan tema self-love dan perawatan diri. Brand tidak hanya menjual barang, tetapi juga menjual identitas. Kemudian menggunakan micro-influencer. Karena budaya soft flexing lebih dipercaya, brand memilih micro-influencer karena terkesan lebih jujur. Kemudian kontennya natural pastinya. Kemudian audiens merasa lebih dekat.
Karena biasanya influencer ini banyak dikenal oleh orang-orang terdekat dan kemudian menjadi populer seperti itu. Kemudian selain itu juga menerapkan konsep accessible luxury. Brand lokal kini membuat produk supaya terlihat premium, desain estetis, kemasan eksklusif, tapi dengan harga yang tetap terjangkau. Ini memungkinkan konsumen menikmati kemewahan versi digital sesuai dengan tren conspicuous consumption yang semakin simbolik. Kemudian, makna sosial bagi konsumen Indonesia. Perubahan ini menunjukkan 3 makna sosial penting. Pertama, dari materi ke simbolik, konsumsi tidak lagi hanya soal harga barang, tetapi tentang nilai, estetika, dan cerita yang ingin ditampilkan. Kedua, dari eksklusif ke inklusif. Melalui media sosial, siapapun bisa membangun status. Tidak perlu barang mewah, cukup kreativitas, storytelling, dan estetika konten. Ketiga, dari hedonis ke moral. Generasi digital menunjukkan status melalui nilai-nilai positif seperti dukung UMKM, kemudian hidupkan kembali produk lokal, kemudian juga bisa memberikan pengaruh positif seperti gaya hidup sehat atau peduli lingkungan. Fenomena pamer kesadaran ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin reflektif dan sadar terhadap pesan yang mereka sampaikan. Sebagai kesimpulan, conspicuous consumption di era digital Indonesia telah berevolusi dari pamer barang menuju pamer citra diri, pengalaman, dan modal digital. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Veblen, Goffman, dan Bourdieu yang bersama-sama menggambarkan bagaimana status sosial kini dibangun melalui simbol estetika dan representasi diri di media sosial. Pergeseran ini tidak hanya mempengaruhi perilaku konsumsi, tetapi juga mempengaruhi cara brand lokal berkomunikasi dengan audiens. Dan bagi masyarakat Indonesia, perubahan ini membuat konsumsi menjadi lebih reflektif, lebih simbolik, dan lebih mencerminkan nilai-nilai pribadi. Terima kasih Ibu Juni telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.